Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih netizen telah mampir lagi ke channel ini. Kali ini akan saya react video pendek dari Pak Jokowi pada waktu mungkin dia berkampanye di tahun 2019 kayaknya ini ya. Pendek videonya, jadi pertama kita akan putar dulu secara keseluruhan. Kemudian baru kita review singkat. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Saya bukan diktator. Beliau bilang saya bukan diktator. Mungkin ya terlihat kemarin banyak orang menilai beliau cukup demokratis ya, walaupun dengan prestasi dan indeks ekonomi, demokrasi dan lain-lain yang juga biasa-biasa aja, nggak istimewa. Kecuali dari sisi pembangunan ya. Tetapi pembangunan itu juga berkorelasi ke peningkatan hutang gitu. Itu ya maklum-maklum aja sih ya. Tapi dengan klaim pernyataan beliau saya bukan diktator di tahun 2024 ini mungkin akan banyak yang mempertanyakan. Bahkan tidak hanya dari lawan politik yang lama, tetapi juga dari kawan lama ya. Setelah beliau dapat kawan baru, kumpulan orang-orang yang juga pengen kebagian kekuasaan di saat ini. Dulu lawan tapi karena pengen kekuasaan ya udah merapat gitu. Nah sekarang tentang terkait beliau saya tidak diktator ini agak dipertanyakan kawan dan lawan sekarang ini. Salah satu yang mempertanyakan itu terus menerus dan mengulasnya kemarin yaitu di video yang sebelum ini, yaitu Bang Rocky Gerung ya, dengan analisisnya dan beberapa indikator-indikator yang ada, dia menyimpulkan Pak Jokowi itu memiliki authoritarian personality. Bahasa Indonesianya kepribadian otoriter. Jadi kepribadian otoriter itu refers to diktator juga. Jadi ada totalitarian personality, ada dictatorship, dan ada authoritarian personality. First to itu juga meaningnya sama ke arah hal-hal yang bersifat totalitarian juga. Jadi ada pemaknaan yang mengarah ke hal yang sama, cuman gradasinya berbeda. Seberapa diktatorkah Anda? Gitu. Kan ada gradasinya. Sangat diktator ya, model Hitler gitu kan, udah diktator, kejam dan segala macamnya gitu. Kan ada juga orang berwatak diktator tapi nggak kejam, baik hati, senyum tulus ya kan. Ada juga yang seperti itu. Ada yang diktatornya itu ya sekedar mengakali peraturan-peraturan agar dia beruntung. Nah itu ada juga hal-hal seperti itu. Mengakali undang-undang supaya keinginannya terwujudkan ya, itu ada juga. Jadi itu sebenarnya ke arah perwujudannya, semacam gradasi kediktatoran, gradasi keotoriteran seperti itu. Jadi itu yang disinggung Rocky Gerung kemarin, ada authoritarian personality pada beliau dalam wujud lain. Tidak seperti Soeharto, tidak seperti Genghis Khan, tidak seperti Hitler juga, karena beda gradasinya. Tetapi kepribadian otoritarian itu ada pada beliau. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak kawan lama seperti orang-orang PDIP sekarang, seperti Bang Pandana Baban, Profesor Ikran Nuzabakti, kemudian juga Adrian Napitupulu, kemudian dari pihak yang pendukung Ganjar misalnya Denis Regar, Arinov Caniago, dan siapa lagi tuh yang Bahlil, siapa namanya di Bahlil di grup yang sekarang di channel YouTube Indonesia 2024 ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa lagi yang dari situ. Nah ini orang-orang ini juga menunjukkan dengan usaha Pak Jokowi menaikkan Gibran itu dengan cara mengakali konstitusi, yaitu arah-arahnya ya pengen diktator juga, pengen berkepanjangan juga.
kekuasaannya. Jadi maksudnya gini loh, menurut saya gini, ada orang terkadang misalnya Anda bisa nggak menilai diri Anda sebagai orang baik, terus dia akan bilang, oh enggak, masalah baik buruk saya tanyakan ke orang lain, orang yang bisa menilai, saya nggak bisa menilai diri saya sendiri gitu. Apa karena saya nggak mungkin ngaku diri saya baik. Nah gitu juga dalam hal ini, coba juga kita serahkan penilaian ke orang lain gitu, bahwa apakah saya diktator atau tidak. Saya bukan diktator ya, lihat orang lain yang menilai Anda gitu maksud saya. Lanjut ya. Saya juga bukan pelanggar HAM. Setelah 10 tahun berkuasa ini tentu akan banyak evaluasi untuk Pak Jokowi. Nah, semua indeks ada, indeks pelanggaran HAM, indeks ekonomi, indeks korupsi, indeks demokrasi, semacam bisa menunjukkan penilaian atas beliau sendiri. Jadi sekarang ini tidak sekedar pengakuan, tetapi yang menjadi pertanyaan, ini kan sebenarnya di brief oleh tim suksesnya dulu untuk pemenangan dia, yaitu tujuannya adalah untuk mendiskreditkan Pak Prabowo gitu. Tetapi kenyataannya setelah beliau menang dengan mengaku saya bukan pelanggar HAM, Pak Prabowo malah dia jadikan Menteri Pertahanan. Kemudian sekarang dia dukung jadi calon presiden. Bagi orang yang tetap berkeyakinan Pak Prabowo melanggar HAM, tentu kemudian berkeyakinan lah kok orang sekarang mendukung pelanggar HAM, padahal dia dulu berkampanye bukan pelanggar HAM. Nah, jadi gimana ini? Jadi sebenarnya Pak Prabowo pelanggar HAM atau bukan pelanggar HAM? Kalau pelanggar HAM mengapa dinaikkan jadi Menhan? Kalau bukan pelanggar HAM ngapain kampanye kayak gini, cuman buat mendiskreditkan Pak Prabowo? Karena bisa jadi Pak Prabowo tidak pelanggar HAM, tapi ini cuma untuk tujuan negatif campaign atau malah black campaign-nya beliau. Nah ini kan lucu, hal-hal seperti ini, hal-hal yang kontradiksi ini dah biasa pada Pak Jokowi. Man of contradiction kata pengamat asing. Udah biasa gitu. Jadi sebenarnya kita agak bosan melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi ya gimana lah, hal-hal yang seperti ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Memang ada pada beliau kontroversi, dibilang A tapi B, dibilang C tapi D. Nah, itu udah biasa ya, udah biasa kita lihat. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Nah ini saya tidak memiliki beban masa lalu. Ini juga sudah bisa dievaluasi sekarang. Bahkan sekarang beliau memiliki beban masa lalu. Kalau dicatat sejarah, beliau telah mengakali konstitusi untuk menjadikan anaknya wapres dengan keputusan MK yang di situ ada kata orang majelis keluarga, yaitu paman. Nah ini kan unik kan. Ini sudah berlalu dan jadi beban masa lalu kalau seandainya dianggap sebagai tindakan mengakali konstitusi. Ini jelas beban masa lalunya. Kemudian pernah juga ada orang menilai, Rocky Gerung juga menilai dia punya beban masa depan. Kalau seandainya program-program Pak Jokowi itu tidak berhasil diselesaikan di masa yang akan datang, misalnya beban hutang yang begitu tinggi, ekonomi yang tetap tidak membaik pada presiden berikutnya, beberapa pembangunan yang gagal, mangkrak dan semacamnya, lah itu beban dari Pak Presiden. Malah konteksnya bukan sekedar tidak memiliki beban masa lalu, punya beban masa lalu dan punya beban masa depan. Nah ini dua sisi yang mengerikan kalau terjadi. Jadi ya klaim beliau tidak punya masa lalu pada kampanye yang lalu, sekarang malah berpotensi punya beban masa lalu dan masa depan gitu. Kan beberapa yang tidak setuju sama beliau untuk menaikkan Gibran ini kan kemarin punya pikiran bahwa oke, Bapak sudah mengerjakan 2 periode ini dengan sangat baik, maka turunlah dengan mulus
dengan prestasi yang dikenang oleh bangsa Indonesia, tetapi malah kemudian beliau berbuat yang tidak disukai orang-orang tersebut, memutuskan untuk dalam tanda kutip mengakali konstitusi agar dilanjutkan oleh anaknya. Terjadilah dinasti keluarga menyelundup dalam demokrasi. Nah kan ini sudah jadi beban masa lalu juga, karena sudah berlalu dan berjalan tanpa bisa dihalangi. Nah, di mana beliau bisa menjadi beban masa depan ya saat program-programnya ini ternyata mangkrak, ternyata tidak berjalan. Sementara tingkat pendidikan rendah, ekonomi hancur-hancuran, beban hutang banyak, ya itu akan merepotkan sekali. Demikianlah review saya atas video pendek Pak Jokowi tadi. Tentu saja ada di antara netizen yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya, biasalah, namanya juga dunia berpikir dan tukar tambah pikiran ya. Tukar tambah pengetahuan. Kalau setuju mohon supportnya, dan kalau tidak setuju mohon masukannya. Terima kasih.